Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sanggumi Ruwajurai Bandar Lampung akan presentasikan praktek peradilan semu pidana dengan perkara pidana pencurian dengan kekerasan dengan nomor register perkara 175-PB-2022-PN Tanjung Karang dengan terdakwa M. Falahuddin. Sebagai hakim ketua, saya Andi Setiawan, SHMH. Saya MID Triansori. Saya Tommy Abriansa sebagai panitera. Saya Jaksa Penuntut Umum 1 Fitra Hayuni. Saya Jaksa Penuntut Negara 1 2. Saya Ridho Firmasa, penuntut umum 3. Saya Kenny Muhammad sebagai hakim fakultas 2. Saya Kinolia SHMH sebagai penasehat hukum terdakwa. Saya mereka adalah sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Muhammad Riyadi sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Reza Utara sebagai ahli psikologi. Saya sebagai tim. Saya Tutsmawe sebagai saksi penuntut umum 1. Saya Lalu Bakti Alida sebagai saksi PH 2. Saya Prayogo Sama sebagai Hasan Basri, SHMH sebagai juru sumpah. Saya David Reza sebagai saksi PU 2. Saya Bismillah SH sebagai tim. Saya Krisna Maulana Putra sebagai saksi PU 1. Saya Agus Nasa Esa sebagai petugas kejaksaan. Saya Suhaimi sebagai ahli dokter. Saya Renali Sucipto sebagai tim. Saya M. Falahuddin Esa sebagai terdakwa. Selamat menyaksikan. You are ruthless, yeah. You don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain, yeah. You don't have to admit it now. You want me to stay, but I can barely use it now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat 7 Januari tahun 2022, yang mengadili kasus dengan nomor register perkara 175-P-2021-PN Tanjung Karang atas nama Muhammad Falahuddin SH. Mohon perhatian kepada penasihat hukum, penuntut umum, panitera, dan juru sumpah dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir harap berdiri untuk menghormati. Yang kedua, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan. Yang ketiga, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang persidangan. Yang keempat, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang kelima, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang keenam, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapapun yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan. Yang ketujuh, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Baiklah, demikianlah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim akan menyampaikan 3 hal sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan pasal 232 bahwa ruang sidang ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada agenda persidangan hari ini. Kedua, adalah surat penetapan dari Ketua
5/2021 Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengenai penetapan kami sebagai majelis hakim yang telah menunjuk saya Anies Setiawan SKMH sebagai hakim ketua, Bapak R. Hidayat Priyansori SKMH selaku hakim anggota 1, dan Bapak Dari Muhammad SKMH yang dalam persidangan ini sebagai hakim anggota 2. Ketiga adalah surat penetapan dari kami majelis hakim mengenai penetapan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini tanggal 7 Januari 2022. Panitera pengganti, apa benar ini berkas perkara pada hari ini? Nah, yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir di pengadilan? Siap yang mulia. Silakan diperiksa dulu kelengkapan berkas-berkas saudara. Dan penasihat hukum juga ya. Silakan diperiksa dulu berkas-berkasnya. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Panitera, sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Perlawanan, sudah siap? Baiklah, karena semua sudah siap, persidangan akan segera dimulai. Dan kepada para pengunjung sidang diharapkan untuk tetap tertib dan tenang selama persidangan ini berlangsung. Dan kepada para awak media, apabila akan melakukan pengambilan gambar atau video, diharapkan flashnya dimatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 175/PB/2021 Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan terdakwa M. Falaudin S.A. bin Pula pada tanggal 7 Januari 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum tolong hadirkan. Terdakwa memasuki ruangan sidang. Baiklah saudara terdakwa, apa kabarnya hari ini? Baik, yang mulia. Dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Yang mulia. Apakah sebelumnya saudara ditahan? Iya, yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Falaudin S.A. Ya, tempat tanggal lahir saudara? Di Bali Lampung, Jalan Kartini nomor 5 Bali Lampung. Iya, tempat tinggalnya di mana? Di Surabaya, di jajaran. Ya, pekerjaan saudara sebagai direktur benar? Iya, yang mulia. Agama Islam benar? Iya. Kebangsaan Indonesia Iya. benar? Jenis kelamin? Laki-laki benar. Sesuai dengan pasal 54 KUHP, saudara berhak untuk didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum? Iya, yang mulia. Saudara penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan tanda pengenal advokat. Untuk penuntut umum bisa ikut memeriksa. Silakan maju. Belum kan? Kata jangan. Baiklah, agenda siang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Namun sebelumnya, apakah terdakwa sudah menerima saya? Ya. Baiklah, agenda siang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Namun sebelumnya, apakah terdakwa sudah menerima salinan? Iya, yang mulia. Sejak kapan? Sekarang yang mulia. Baiklah, majelis hakim memperingati kepada saudara untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini. Iya, yang mulia. Penuntut umum silakan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor rek perkara 175/PIT-B/2021/PN-TJK. Terdakwa M. Falaudin S.A. bin Pulan melanggar ke-1 Primais nomor pasal 35 ayat 3 KUHP, subsidiar pasal 365 ayat 2 ke 4 KUHP.
atau kedua primer pasal 351 ayat 3 KUHP. Subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor 175 PID.B/2001/PNTJK. Identitas terdakwa: nama lengkap M. Falaudin SHM bin Fulan, tempat lahir Bandar Lampung, umur atau tanggal lahir 33 tahun 6 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Jalan Jagabaya 05, Kota Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Kayu Panjang Sejahtera. Kesatu primer bahwa dia M. Falaudin SHM bin Fulan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Kenangan Terindah 08 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Tanjung Karang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri untuk beserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang karena perbuatannya mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 365 ayat 3 Januari 2022. Jaksa Penuntut Umum Ridho Firmansyah. Baiklah, sesuai dengan pasal 72 KUHP, saudara penasihat hukum dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan kepada panitera pengganti yang nanti setelah sidang selesai guna pemilihan terdakwa. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan apa yang dikatakan? Iya, yang mulia. Baiklah, hal tersebut nanti akan dibuktikan nanti ya. Dan saudara memiliki hak untuk melanjutkan keberatan. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan? Baik, minta tujuan ini. Baik, bagaimana penuntut umum jika dari penasihat hukum meminta waktu 7 hari? Atau setuju? Kita pada 7 hari ke depan, tanggal berapa? Tanggal 14 Januari 2022 yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 14 Januari 2022. Namun sebelumnya sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, penuntut umum pastikan terdakwa hadir pada persidangan berikutnya dan tetap dalam tahanan. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang lanjutan nomor perkara 175/PB/2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 14 Januari 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ruang sidang. Saudara terdakwa, apa kabarnya hari ini? Iya, baik. Baiklah, saudara terdakwa, agenda siang hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Apakah penasihat hukum sudah siap? Siap, yang mulia. Silakan juga. Terima kasih, yang mulia. Nota keberatan eksepsi atas diri terdakwa M. Falaudin SHM bin Fulan dalam perkara pidana nomor register perkara 175/B/2022/PN Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 14 Januari 2022, disampaikan oleh penasihat hukum Mahdiyadi SHMH. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang berbahagia, bahwa setelah kami mempelajari dan mendengar secara seksama mengenai surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, maka sesuai dengan hukum acara sekarang adalah
giliran kami untuk memberikan pendapat mengenai apakah surat dakwaan ini telah memenuhi ketentuan hukum yang sesuai untuk mendudukkan klien kami menjadi terdakwa dari surat dakwaan. Kami selaku penasihat hukum terdakwa selanjutnya memohon supaya majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan. Primer, 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang secara relatif mengadili perkara akuo, melainkan yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Negeri. Memerintahkan terdakwa M. Falahuddin bin Fulan dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain dengan kami penasihat hukum, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ex quo F. Bono. Bandar Lampung, 14 Januari 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Mahriyadi SH.MH. Baiklah, atas dibacakannya nota keberatan oleh saudara penasihat hukum, penuntut umum berhak mengajukan pendapat. Bagaimana penuntut umum? Apakah akan mengajukan pendapat? Kami penuntut umum meminta waktu 7 hari yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Penuntut umum? Ya, mulia. Ya, setuju. Panitera 7 hari ke depan pada tanggal berapa? Tanggal 21 Januari tahun 2022 yang mulia. Ya, baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 21 Januari 2022. Penuntut umum pastikan terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan tetap dalam tahanan. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang lanjutan nomor perkara 175/B/2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 21 Januari 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirkan terdakwa ke persidangan. Petugas tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Terdakwa masuki ruangan. Baik, silakan dulu. Terdakwa. Petugas silakan boleh. Dan terdakwa, apa kabarnya hari ini? Baik, yang mulia. Masih dapat mengikuti persidangan? Siap mengikuti sidang yang mulia. Baiklah, agenda siang hari ini adalah pembacaan pendapat oleh saudara penuntut umum. Apakah sudah siap? Siap. Baik, saudara. Jangan lupa salinannya diserahkan ke penasihat hukum. Baik yang mulia. Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang surat pendapat atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa. Nomor rek perkara PDM 05/PN TNK/EP1/01/2022. Terdakwa M. Falahuddin bin Fulan. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum dan pengunjung sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa atas nota keberatan tersebut jaksa penuntut umum berpendapat sebagai: 1. Tentang Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara terdakwa M. Falahuddin bin Fulan. Tentang keberatan pertama, yaitu tentang Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara terdakwa M. Falahuddin. Karena itu, kami jaksa penuntut umum mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan menolak nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Yang ketiga, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Dan yang terakhir, menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tetap melanjutkan pemeriksaan untuk mengadili perkara ini. Demikian surat ini kami buat pendapat atas nota keberatan penasihat terdakwa. Lampung, 22 Januari 2002, Jaksa Penuntut Umum Fitra Hayuni SH. Terima kasih yang mulia. Baiklah, atas dibacakannya pendapat oleh saudara penuntut umum, kami majelis hakim akan mengambil putusan selanjutnya.
Namun berdasarkan musyawarah, kami memerlukan waktu 7 hari ke depan dari sekarang. Bagaimana? Baik yang mulia. Setuju? Pak Hendra 7 hari ke depan Tanggal 28 Januari tahun 2022 yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2022. Saudara penuntut umum pastikan terdakwa hadir pada sidang berikutnya dan tetap ditahan. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 175/PB/2022/Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Januari 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka. Penuntut umum hadirkan terdakwa Dalam keadaan bebas. Baiklah, karena agenda siang hari ini adalah pembacaan putusan selah oleh kami majelis hakim. Untuk itu, kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya harap diperhatikan dengan baik karena hanya akan dibacakan pada putusan selah nomor 175/PB/2022/PN Tanjung Karang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Evaluddin SH bin Fulan, tempat lahir Lampung, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kartini nomor 5 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan direktur utama PT Kayu Panjang Sejahtera. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Vinolia SHMH. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa, pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka nota keberatan penasihat hukum mengenai kompensasi relatif dinyatakan tidak dapat diterima. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 175/PB/2022/PN Tanjung Karang atas nama terdakwa Evaluddin SH. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 175/PB/2022/PN Tanjung Karang atas nama terdakwa Evaluddin SH tersebut. 4. Menentukan biaya perkara dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari ini tanggal 28 Januari 2022 oleh Majelis Hakim. Pemeriksa perkara Andi Setiawan SHMH sebagai hakim ketua majelis, M. Hidayat dan Sore sebagai SHMH dan Gani Muhammad SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 28 Januari 2022 oleh hakim ketua majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Tommy Apriansa SHMH, panitera pengganti dan pengadilan tersebut, serta dibantu oleh Albi SHMH, jaksa penuntut umum dan Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, terdakwa dan penasihat hukumnya Vinolia SHMH. Selesai. Baiknya, selanjutnya majelis hakim akan memeriksa saksi-saksi dan barang bukti. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Siap. Sidang. Gitu ya? Silakan duduk, para baik, silakan para saksi maju ke depan menyerahkan KTP. Baiklah, saudara saksi
saksi sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis akan memeriksa identitas saudara. Terlebih dahulu untuk saksi penuntut umum 1. Nama saudara? Ini Ketut Sumawe yang mulia. Baik, 4 tanggal lahir saudara? 4 tanggal lahir Jimbaran, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Rias Cokro Minoto, Padanahan, Bandar Lampung, agama Hindu, pekerjaan honorer, pendidikan rata 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saksi penuntut umum 2. Nama saudara? Nama David Sandeja, tempat lahir Lampung Timur, umur 30 tahun, 22 Februari 1991. Tempat tinggal Perum Citramas, Blok A7, nomor 1, Titik Kuning Permai, Bandar Lampung. Agama saudara Islam. Islam. Pekerjaan saudara? Wirausaha. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saksi penuntut umum 3. Nama saudara? Nama Krisna Putra, tanggal lahir Bandar Lampung, umur 32 tahun. Baik, pekerjaan saudara? Agama saudara? Kristen. Kebangsaan Indonesia? Ya. Baik, jenis kelamin apa? Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia. Baik, terlebih dahulu untuk saksi penuntut umum 1, silakan berdiri untuk yang bersumpah. Dan untuk yang bersumpah, silakan. Baik, untuk saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Ida Sang Hyang Widiwasa. Demi Ida Sang Hyang Widiwasa. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan sebenarnya, Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, terima kasih saudara saksi dapat duduk kembali dan diusahakan kembali. Baik, untuk juru sumpah dipersilakan menentukan. Karena saksi beragama Islam maka disumpah. Untuk saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, terima kasih saudara saksi dapat duduk kembali dan juru sumpah silakan kembali. Baik, selanjutnya untuk saksi penuntut umum 3 silakan berdiri untuk dan bersumpah dan juru sumpah silakan mengambil. Saksi bisa tangannya sejajar dengan klik. Untuk saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berjanji. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Terima kasih. Silakan saudara saksi duduk kembali dan juru sumpah silakan. Baik, selanjutnya untuk saudara saksi penuntut umum 2 dan 3 silakan keluar dari persidangan tapi jangan di. Dan untuk saksi pertama, saksi Berona silakan. Baik, untuk saksi penuntut umum pertama, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan jasmani? Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Silakan untuk hakim anggota saksi menyampaikan proses. Siap, yang mulia. Pada saksi ini Ketut SPJ, apakah benar saudara merupakan istri korban dalam perkara ini? Benar. Terima kasih. Silakan penuntut umum. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah ke rumah korban atau rumah saudara? Pernah Bu, hari Kamis tanggal 24 Maret 21 pukul 18.00 Pak Ali ke rumah saya dan katanya mau bertemu dengan suami. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia.
Tolong saudara jelaskan apa yang dibicarakan dalam pertemuan pada tanggal 13 Oktober 2020. Dalam pertemuan tersebut, suami saya meminta bantuan kepada terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar 210 juta untuk keperluan bisnis travel. Lalu, apakah kemudian terdakwa meminjamkan uang pada korban? Iya Pak Palaudin pada saat itu langsung memberikan uang 210 juta kepada suami saya dengan syarat tanggal 10 Maret 2021 harus sudah dilunasi. Saudara saksi penuntut umum 1 silakan dapat meninggalkan ruang sidang, dan untuk penuntut umum tolong hadirkan saksi penuntut umum 2. Ini kali 2. Apakah saudara dalam keadaan jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya sehat jasmani dan rohani yang Silakan anggota 1. Baik yang mulia. Pada saksi David Vanreza, dapat saudara jelaskan apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Yang saya ketahui adalah adanya kejadian pencurian. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota. Baik, saudara saksi. Saat sebelum kejadian tersebut, saudara saksi sedang melakukan kegiatan apa? Saya sedang menonton televisi di dalam rumah, Pak. Baik, untuk penuntut umum silakan. Kepada saudara saksi, apa yang saudara lihat setelah saudara keluar rumah? Saya melihat Pak Hartono terkapar di lantai dan perutnya berdarah. Pada saat itu juga saya melihat seseorang membawa motor hijau. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saksi. 3. Apakah saudara tahu penyebab korban tertusuk gading gajah tersebut? Saya tidak tahu, Bu. Pada saat saya keluar rumah, saya melihat Pak Hartono sudah terkapar di lantai dengan luka tersebut. Cukup yang mulia. Baiklah, untuk saksi penuntut umum 2 silakan dapat meninggalkan ruang sidang. Dan untuk penuntut umum tolong hadirkan saksi penuntut umum 3. Saksi penuntut umum 3. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Pada saudara saksi Krisna Maulana Putra, apakah terdakwa hanya menawarkan motor tersebut kepada saudara? Saya kurang tahu yang mulia. Sepertinya hanya saya yang diminta untuk membeli motor. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota. Baik, saudara saksi. Apa alasan saudara membeli motor tersebut? Pada waktu itu saya memang benar-benar ingin membeli motor, yang mulia. Untuk saudara saksi, kapan saudara dan dengan terdakwa melakukan kejadian jual beli motor tersebut? Jadi pada Jumat pagi saya ditemui oleh Pak Palaudin untuk menawarkan motornya. Lalu saya minta waktu untuk berpikir dan akan menemui Pak Palaudin lagi. Kemudian pada malam harinya saya datang ke rumah Pak Palaudin dan saya datang untuk membeli motor. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Saksi, apakah terdakwa menjelaskan alasan menjual motor tersebut kepada saudara? Iya Bu, Pak Palaudin menjual motor tersebut karena anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk operasi. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi penuntut umum 3 silakan dapat meninggalkan ruang sidang. Saksi Ali masuki ruangan sidang. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas para saksi. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 kuhap, sebelum memberi keterangan saksi ahli wajib mengucapkan sumpah. Apakah saudara saksi ahli bersedia? Bersedia ya. Baik, karena agama kedua saksi ahli sama, maka diambil sumpah secara bersama. Silakan untuk saudara saksi ahli berdiri melalui sumpah. Sang Yang Widiwasa, saya bersumpah. Demi Ida Sang Yang Widiwasa, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan pendapat yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan pendapat yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, terima kasih. Saudara silakan kembali dan Yosua untuk saksi ahli dokter dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik. Apakah Presiden memberikan keterangan di ruang sidang? Bagaimana tertera dalam pemeriksaan dan pencatatan dalam visum? memeriksa semua bagian tubuh jenazah dengan mencatat ke dalam formulir laporan obduksi.
Prinsipnya tidak ada satu bagian apapun yang luput dari pemeriksaan. Terima kasih. Silakan untuk penuntut umum. Bagaimana peran dokter dalam pemeriksaan korban dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian? Pidana yang sudah meninggal meliputi dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam ataupun otopsi. Apa peranan visum et repertum dalam proses peradilan? Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Apa perbedaan visum et repertum dengan catatan medis? Catatan medis terikat dengan sumpah dokter menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1996 tentang rahasia makan darah. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk saudara saksi ahli dokter dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk penuntut umum tolong hadirkan saksi ahli. Petugas tolong hadirkan saksi ahli ke ruang sidang. Silakan saksi ahli dan terima kasih untuk petugas pemeriksaan. Untuk saudara saksi ahli, apakah dalam keadaan sehatnya sebenarnya dan lain? Alhamdulillah untuk sekarang jadwalnya dan warna saya. Hakim anggota 1 silakan. Baik, yang mulia pada ahli Rana Jaya Utama SHMH. Saudara ahli, apa yang menentukan suatu perbuatan seorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana? Perbuatan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur melawan hukum subjektif atau subjektif on reasonement dan unsur melawan hukum objektif atau objektif on reasonement. Di mana unsur melawan hukum subjektif yaitu unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, yakni niat atau sikap batin pelaku. Sedangkan unsur melawan hukum objektif yaitu unsur yang berhubungan dengan perbuatan pelaku yang secara kasat mata memenuhi unsur deliknya. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota 2. Saudara ahli, bagaimana pertanggungjawaban dalam hukum pidana? Begini yang mulia, mengutip dari pendapat Simon, dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu ada pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Baik, terima kasih. Silakan dari penuntut umum memberikan pertanyaan pada saksi ahli. Baik, yang mulia. Saudara ahli, berdasarkan penjelasan saudara tadi, salah satu unsur dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab. Lalu apakah yang menjadi ukuran dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab itu? Jadi mengenai kemampuan bertanggung jawab ini telah diberikan untuk. Baik, terima kasih. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, berdasarkan pemaparan saudara tadi mengenai adekuat penentuan objektif, apakah pelaku dalam ilustrasi saudara tadi masih dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku tidak mengetahui penyakit korban? Begini Bu, jika kita bertolak pada educate penentuan subjektif, apabila pelaku tidak mengetahui penyakitnya atau penyakit korban, maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang baik untuk penasihat hukum tolong hadirkan saksi pihak 1 dan ke ruang sidang. Baik, yang mulia. Silakan masuk. Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah bersedia juga keterangan di ruang sidang? Ya, saya bersedia. Silakan untuk hakim anggota 1. Cukup yang mulia. Untuk hakim anggota 2. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan pendapat menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari ini, tanggal 28 Januari 2022. Lampung, 28 Januari 2022, Jaksa Penuntut Umum, Devi Agustina. Persidangan yang lebih tepat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita gapai. Kemudian atas perkenaan dan penjagaan majelis hakim yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 28 Januari 2022, Komisi Penasihat Hukum terdakwa Hendrengga Adela SHMA, Tinolia SHMA, dan Maliadi SHMA. Ya. Baik, selanjutnya adalah tanggapan dari penuntut umum. Apakah penuntut umum ada tanggapan? Baik, bagaimana? Kami setujui yang mulia. Untuk waktu 7 hari ke depan, paling terang tanggal berapa dari sekarang? 4 Februari 2022. Baik, 4 Februari 2022. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2022 dengan agenda replik jaksa. Penuntut umum pastikan terdakwa hadir pada persidangan berikutnya dan tetap dalam sarana. Dengan demikian sidang ditutup. 175 garis miring PP garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Februari 2022 sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam persidangan. Tolong hadirkan terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, sesuai agenda pada hari ini yakni pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan membaca. Kejaksaan Negeri Tanjung Karang untuk keadilan replik nomor perkara 175 garis miring B garis miring 2022 garis miring PF titik J TJK terdakwa M. Falahuddin Bimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum serta hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan kita jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan rumus delik dalam dakwaan subsidiar. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang ketiga, unsur dengan maksud memiliki barang itu secara berlawanan melanggar hukum. Yang keempat, unsur yang didahului serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Yang kelima, unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang keenam, unsur perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum, serta hadirin yang kami hormati, pada akhirnya perkenankanlah kami sesuai fakta yang diperoleh dari persidangan ini memohon agar majelis hakim yang arif dan bijaksana memutuskan yang pertama agar menolak nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa, yang kedua agar memutus sesuatu dengan tuntutan kami selaku penuntut umum, yang ketiga memutus adil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kami tutup replik kami ini dengan harapan segala sesuatu yang telah kami sampaikan mohon untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim lebih lanjut. Demikian jawaban atas nota pembelaan ini kami bacakan dan kami serahkan dalam persidangan hari ini tanggal 4 Februari 2022, Lampung 4 Februari 2022, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk penasihat hukum? Apakah ada tanggapan dari replik jaksa tadi? Baik yang mulia, kami akan menanggapinya dengan meminta waktu 7 hari ke depan. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Baik, itu panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 11 Februari 2022. Baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022. Namun sebelumnya, apakah ada yang disampaikan?
Baiklah, untuk penuntut umum pastikan terdakwa hadir pada persidangan berikutnya dan tetap dalam tahanan. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 175/PB/2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 Februari 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baiklah, sesuai pada agenda pada siang hari ini, yakni pembacaan duplik dari penasihat. Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya. Publik atas diri terdakwa M. Palahuddin SH bin Fulan dalam perkara pidana nomor register perkara 175/PB/2002 PN Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Lanjut, Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati. Kami tidak akan lagi mengulas hal-hal yang tidak dibantah, berarti merupakan kebenaran yang memang tidak terbantahkan. Permohonan kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bandar Lampung 11 Februari 2022. Penasehat hukum terdakwa M. Rengga Adela SHMH, Binolia SHMH, dan Mahliadi SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Adalah putusan dari majelis hakim. Berdasarkan musyawarah dari majelis hakim, di sini majelis hakim meminta waktu 2 hari ke depan. Bagaimana? Setuju Yang Mulia. Hari itu 7 hari ke depan tanggal berapa? 15 Februari 2022 ini. Baiklah, dengan demikian sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 18 Februari 2022 dengan agenda putusan dari majelis hakim. Namun sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Baiklah, penuntut umum pastikan terdakwa hadir pada persidangan berikutnya dan tetap dalam tahanan. Dengan demikian sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 175/PB/2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 Februari 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Terdakwa memasuki ruangan sidang. Silakan duduk, sudah belum? Petugas, terima kasih. Saya kembali. Baiklah, sesuai pada agenda sidang pada hari ini adalah putusan dari majelis hakim. Untuk terdakwa silakan berdiri. Untuk terdakwa silakan berdiri. Putusan nomor register perkara 175/PB/2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama dengan persidangan majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa nama lengkap M. Palahuddin SH bin Fulan, tempat lahir Lampung, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kartini nomor 5 Bandar Lampung, agama Islam. Pekerjaan dari perkara surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Binolia SHMH. Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 1 Juni 2022, setelah mendengar tanggapan penuntut umum replik terhadap pembelaan terdakwa yang dan penasihat hukum terdakwa pada tanggal 15 Juni 2022, setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat
terdakwa duplik terhadap replik penuntut umum yang disampaikan pada tanggal 12 Juli 2022 di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 4 Februari 2022. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum replik terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada tanggal 11 Februari 2022. Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, duplik menimbang bahwa sebelum sampai pada amar putusan perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terlebih dahulu, majelis hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 2. Bahwa korban adalah tulang punggung keluarga. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat pasal 365 ayat 1 keempat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa M. Palaudin SH tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Palaudin SH alias Udin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana dengan terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 7. Memerintahkan barang bukti yang berupa 1. Satu lembar BPKB asli atas nama Putra Hartono. 2. Satu lembar STNK asli motor Kawasaki Ninja Hattori dengan nomor AB5252XC. 3. Faktur pembelian motor Kawasaki Ninja Hattori senilai Rp 300 juta rupiah. 4. Kwitansi pembayaran motor Ninja Kawasaki Hattori senilai Rp 87 juta rupiah. 5. Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja Hattori warna hijau nomor polisi AB5252XC dengan nomor rangka MH350C00BK1111 dan nomor mesin 5P-123-789. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim mengenai putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh hakim ketua majelis tersebut di atas dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Tommy Apriansa SHMH Panitra Pengganti pada pengadilan tersebut serta dihadir oleh ahli SHMH yang sah penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, terdakwa dan penasihat hukumnya Binulia SHMH. Selesai. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you. Dukung terus channel saya Animaker dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan ikon loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Salam sehat, Animaker. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,